Bahas latihan soal semesteran bareng kelas Enjoy. Selamat belajar! Halo semuanya, wah selamat ya buat kalian yang terpilih dan berhasil dapat link eksklusif bocoran tipis soal sosiologi kelas 11 genap 2026 dari kelas Enjoy. Siapin diri kalian, karena di sesi bedah materi kali ini, kita nggak cuma bakal nyapal buta. Kita bakal bener-bener membedah tuntas 20 butir indikator soal pilihan ganda, supaya kalian paham 100% logika di balik setiap pertanyaannya. Udah siap? Nah, anggap aja sesi bedah materi kita ini kayak tiket VIP kalian buat dapat nilai sempurna. Jangan lupa buat subscribe dulu, dan tulis nama serta kelas kalian di kolom komentar buat absensi kita hari ini. Yuk bangun komunitas belajar eksklusif kita, siapin catatannya, dan mari kita mulai. Oke, mari kita langsung masuk ke pembahasannya. Ini dia bocoran 5 level yang harus kalian taklukkan buat ngebantai soal-soal nanti. Harmoni sosial, filantropi dan charity, inklusi dan kesetaraan, kesetaraan hukum, dan terakhir konflik beserta akomodasi. Kita mulai dari yang paling dasar, level 1, harmoni sosial dan masyarakat multikultural. Buat naklukin indikator soal nomor 19 nanti, kalian jangan sampai terkecoh sama kalimat-kalimat yang kelihatannya rumit ya. Kunci dari harmoni sosial itu simple banget, cuma ada di 3 pilar ini. Kondisi yang seimbang, saling menghormati, dan pastinya bekerja sama dalam masyarakat yang beragam. Jadi harmoni itu bukan berarti nggak ada konflik sama sekali loh, tapi lebih ke gimana kita bisa mengelola perbedaan itu buat jadi sebuah keseimbangan yang pas. Nah, buat ngebayanginnya, contoh historis yang paling pas buat indikator pertama kita ini adalah Sumpah Pemuda. Coba deh pikirin, maknanya itu jauh dari sekedar anak-anak muda yang kumpul-kumpul doang. Mereka itu ngebawa keberagaman suku dan agama dari seluruh penjuru, terus meleburnya jadi satu kesatuan, yaitu persatuan bangsa. Itulah wujud nyata dari harmoni sosial, ngubah perbedaan yang ada jadi kekuatan kolektif yang super solid. Lanjut ya, sekarang kita naik ke level 2, peran filantropi dan charity. Gimana sih cara masyarakat ngejembatanin si kaya dan mereka yang rentan? Nah, yang paling menarik dari bagian ini adalah perbedaan sosiologis yang super tegas antara charity dan filantropi. Ini wajib banget kalian kuasain buat ngejawab soal nomor 4. Bedanya gini, charity itu sifatnya reaktif dan jangka pendek. Ibaratnya kayak kalian ngasih makan orang kelaparan hari ini. Kelar kan? Tapi kalau filantropi pendekatannya itu jauh lebih struktural. Misalnya, ngebangun sekolah gratis buat mutus rantai kemiskinan itu sendiri dari akarnya. Kelihatan kan bedanya? Terus, kenapa sih sebuah organisasi bisa dikategorikan melakukan filantropi, terutama nanti di soal? Jawabannya ada di alur logis mereka. Pertama, mereka ngidentifikasi dulu nih, apa akar masalah kemiskinan atau kesenjangannya. Kedua, mereka ngimplementasiin program sosial yang strategis. Dan ketiga, ujung-ujungnya ngebangun harmoni sosial yang berkelanjutan. Jadi ingat ya, ini tuh murni rekayasa sosial tingkat tinggi, bukan cuma sekedar donasi lewat doang. Masuk ke level 3 nih, eksklusi, inklusi, dan kesetaraan sosial. Kita bakal lihat siapa yang sering tertinggal di masyarakat dan gimana cara kita memperbaikinya. Coba kita perhatiin kasus penyandang disabilitas yang miskin, ini bakal keluar di soal nomor. Sosiologi tuh ngebelah dampak diskriminasi ini jadi 2 bagian besar. Secara ekonomi, eksklusi atau pengucilan ini benar-benar ngejebak mereka di dalam jurang kemiskinan. Nggak ada akses kerja, nggak ada modal. Secara sosial, mereka jadi terasing dari pergaulan masyarakat. Ini bukti nyata banget kalau eksklusi itu secara harfiah menghancurkan kehidupan seseorang dari berbagai sisi. Terus solusinya apa dong buat Jawabannya adalah inklusi sosial. Tapi ingat, inklusi di sini bukan sekedar rasa kasihan atau simpati belaka. Kita ngomongin wujud fisik, kayak ngebangun fasilitas publik yang benar-benar ramah disabilitas. Contohnya bikin RAM atau jalur khusus kursi roda di trotoar atau gedung. Kenapa ini penting? Karena saat ruang publik kita itu secara nyata memfasilitasi semua orang tanpa terkecuali, nah di titik itulah harmoni sejati baru bisa beneran tercapai. Tapi awas, hati-hati. Kalian harus tahu kalau kesetaraan di atas kertas itu belum tentu sama kayak kenyataan di lapangan. Kesetaraan formal itu ibarat hukum yang menjamin kebebasan di undang-undang. Kelihatannya bagus kan? Tapi kesetaraan substantif adalah realitas aslinya. Misalnya nih, aturannya membebaskan semua orang buat sekolah dan kerja, tapi sistemnya malah nyiptain ketimpangan struktural buat kelompok minoritas waktu masuk ke dunia kerja. Kalau udah begini, berarti formalitas dan substansi lagi bentrok parah.
Oke, tarik nafas dulu. Kita lanjut ke level 4. Realitas kesetaraan hukum. Kita bakal pakai kacamata sosiologi buat ngelihat sistem peradilan kita secara imparsial. Di soal nomor 2, kalian bakal disuruh ngebandingin dua kasus yang luar biasa kontras. Kasus pencurian kayu oleh nenek Asyani berhadapan sama kasus korupsi kelas kakap. Nah, sebagai pembelajar sosiologi, ingat ya, kita nggak lagi memihak atau menghakimi secara politik di sini. Tugas kita itu cuma satu, mengevaluasi dampak sosiologisnya. Bayangin kalau masyarakat terus-terusan ngelihat hukum itu tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Dampaknya, kepercayaan publik bisa luntur abis dan tatanan kohesi sosial kita bakal rusak parah. Jadi kita menganalisis kasus ini murni sebagai fenomena sosial tentang ketidaksetaraan dalam penegakan hukum. Jadi, poin krusialnya untuk indikator nomor 2, kalian harus ingat pegangan mutlak ini. Kesetaraan hukum itu terjadi kalau sanksi diterapkan secara buta. Maksudnya, sanksi dijatuhkan tanpa pandang bulu terhadap siapapun yang melanggar hukum. Nggak peduli dia siapa, seberapa kaya dia, atau jabatannya apa. Itulah bentuk nyata dan objektif dari kesetaraan hukum, titik. Dan akhirnya, sampailah kita di boss level dari bedah materi kita. Level 5, konflik, akomodasi sosial, dan integrasi. Gimana sih cara masyarakat nyelesain benturan yang nggak mungkin bisa dihindari? Buat soal nomor nanti bakal muncul wacana berita dari FSGI soal desakan menolak pengiriman anak yang berhadapan dengan hukum ke barak militer. Argumen utama mereka itu benar-benar didasarkan pada prinsip kemanusiaan. Yang menarik, sebagai jalan keluarnya, FSGI nyaranin bentuk akomodasi sosial yang super spesifik, yaitu kolaborasi lintas instansi. Ini jadi bukti nyata banget guys, konflik itu bisa loh diselesaikan tanpa harus pamer kekuatan atau adu otot, tapi justru dengan merangkul berbagai pihak buat duduk bareng nyari solusi yang saling menguntungkan. Sekarang kita geser sedikit ke skala internasional di soal nomor yang ngebahas wacana konflik India dan Pakistan. Sekali lagi, kita analisis ini pakai kacamata netral ya. Tantangan paling gila di sini adalah benturan identitas lintas batas. Secara sosiologis, konsekuensi jangka panjangnya itu bahaya banget kalau konflik ini sampai nembus titik stalemate atau jalan buntu. Kenapa? Karena jalan buntu ini sering banget ngabahin minority consent, alias persetujuan dari kelompok minoritas. Kalau suara minoritas ini terus-terusan dibungkam cuma demi mempertahankan status quo yang udah mandek, harmoni sosialnya lambat laun bakal hancur lebur dari dalam. Dan ini dengan brilian mengilustrasikan gimana masyarakat kita berevolusi dalam menanganin konflik. Di awal banget, akomodasi itu mungkin bentuknya cuma koersi atau pemaksaan. Tapi, indikator keberhasilan yang dicari di soal adalah ketika pemaksaan itu perlahan bergeser menjadi interaksi partisipatif yang benar-benar sukarela. Nah, dari interaksi partisipatif yang sukarela inilah, baru kita bisa mencapai target akhirnya yaitu integrasi fungsional yang sejati. Oke, ini dia amunisi terakhir kalian buat ngeklaim poin penuh di soal nomor. Kalian wajib banget tahu bedanya mediasi dan arbitrasi. Emang sih, dua-duanya sama-sama butuh pihak ketiga yang netral, tapi bedanya tipis dan krusial banget. Di mediasi, pihak ketiganya itu cuma ngasih nasihat dan memfasilitasi aja, keputusan akhir tetap ada di tangan pihak yang lagi bertikai. Sedangkan di arbitrasi, pihak ketiga ini punya wewenang mutlak buat ngasih keputusan akhir yang sifatnya mengikat. Beda banget kan? Awas loh, jangan sampai kebalik ya. Wah, nggak kerasa kita udah berhasil ngebedah tuntas kelima level dari kisi-kisi sosiologi kelas 11 ini. Ingat ya, sosiologi itu bukan cuma ilmu hafalan buat sekedar lulus ujian pilihan ganda, tapi tentang gimana kita mahamin dunia di sekitar kita yang penuh dinamika ini. Jadi, sebelum kita selesai, ada satu pertanyaan krusial buat kalian renungkan. Apakah harmoni sosial, filantropi, inklusi, dan kesetaraan hukum ini ibarat piala yang kalau udah kita dapat bakal bertahan selamanya? Ataukah ini sebenarnya adalah sebuah negosiasi tiada akhir yang menuntut kepedulian dan partisipasi aktif dari kita semua setiap harinya? Pikirin deh. Oke, makasih banyak udah gabung di sesi bedah materi kali ini. Selamat belajar buat kalian calon peraih nilai sempurna. Dan sampai jumpa di analisis kita selanjutnya. Terima kasih sudah latihan soal di kelas Enjoy Bimbel Online. Jangan lupa subscribe channel ini